Para jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita ya. Tetap di dalam babun fil amri fil muhafadzati ala sunnati. Bab menjaga ya, mempertahankan, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih hadis yang ke-10. Sebentar. An-Ansir An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'idatin faqala. Suatu ketika kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis kadinto, qama fina, ketika kami para sahabat duduk-duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama fina, berdiri, Rasulullah berdiri di hadapan kami semua para sahabat, bimau'idatin, dan memberikan mau'idah. Mau'idah kadinto nasihat, wejangan ya, kepada para sahabat. Di Kanjeng Nabi kadinto Nabi memberikan tausiah, nasihat kadinto ya, sering Kanjeng Nabi kanto di masjid ya. Apa nasihatnya? Ya ayuhan nas, innakum mas'uluna ilallahi ta'ala hufatan ghuratan uzlan. Bahwa wahai manusia, hei para manusia, innakum, sesungguhnya kamu sekalian para manusia, mas'uluna ilallahi, akan dikumpulkan, pekumpul bagi neng akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hufatan la na'la fihi, la na'la rijlihi, artinya dibangunkan, dikumpulkan di alam mahsyar nanti manusia tanpa alas kaki, hufatan, uratan, telanjang, dibangunkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, uzlan, tanpa uzlan kadinto, tanpa berhitan, tak sunat ya. Agati bektoh lahiraki dari kandungan rahim ibunya di dalam keadaan telanjang ya. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana diciptakan manusia kadinto pertama kali diciptakan lahir dari rahim ibunya, lahir lagi dari rahim ibunya. Summa nu'iduhu, nanti akan saya ulangi, kata Allah. Sabun Allah dengan Quran. Summa nu'iduhu, janjinya Allah, saya kembalikan nanti manusia kadinto agati bayi yang lahir dari ibunya. Inna kunna fa'ilun, sesungguhnya kami akan melaksanakan fa'ilin. Ini pada waktu nanti kadang di alam mahsyar,
di alam mahsyar. Manusia dikumpulkan semua, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman yaumul qiyamah gak dintoh, manusia akan dikumpulkan mahsyuruna dalam keadaan telanjang, Pak. Ya, dalam keadaan telanjang, tanpa sandal, tanpa sepatu. Sebagaimana waktu dilahirkan di alam dunia. Jadi kita katakan ketika di dunia lahir dari rahim ibu, betul kalau tidak membawa apa-apa, tak langsung. Walaisal mar'u yuladu aliman, dan tiadalah manusia karento dilahirkan dalam keadaan alim, pandai, pinter. Walaisal mar'u yuladu ghaniyan, dan tidak ada dan mustahil manusia karento dilahirkan dalam keadaan kaya, langsung kaya raya. Kita dilahirkan karento dalam keadaan telanjang, tidak berhitan. Nanti sama Allah dikembalikan lagi dalam, dikumpulkan dalam keadaan ketika itu. Jadi semua manusia itu pada waktu hari kebangkitan dikumpulkan oleh Allah sama. Usianya sama, usianya pada Pak sama. Jadi umpamanya 30 tahun, semuanya 30 tahun. Baik itu yang mati masih bayi, yang mati sudah 100 tahun, nanti sama. Ketika dibangkitkan, dikumpulkan di alam mahsyar, manusia kan itu usianya sama. Di pada prosesnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana manusia itu, bagaimana kamu manusia itu kafir, kufur kepada Allah, takfuruna billah wa kuntum amwata, sedangkan kamu pada hakikatnya sebelumnya adalah mati. Di proses manusia kadita, sebelum kita lahir ke dunia ini kita mati, Pak. Amwat di alam gaib. Sebelum kita lahir di dunia kadita di rahim ibu kita mati masih. Fa ahyaakum, kemudian dihidupkan oleh Allah. Di nang alam dunia melalui rahim ibu lah dihidupkan kita ini. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30, 50 tahun, ada yang sampai 100 tahun dihidupkan oleh Allah. Ahyakum summa yumitukum, kemudian setelah kita hidup di dunia ini, kata Allah, summa yumitukum, kemudian kamu saya matikan. Ini. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Jadi manusia kan itu sebelum hidup di alam dunia kan itu mati. Kemudian hidup, mati, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati, hidup, mati.
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis Kak Dinto. Ala wa inna awwalal halaiki yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, sebutkan dalam hadis Kak Dinto, ingatlah bahwa awalul halaiki, yang pertama kali, makhluk yang pertama kali, manusia yang pertama kali, yuksa, yang diberi pakaian. Pada waktu berkumpul di padang mahsyar Kak Dinto, yang pertama kali yang diberi pakaian oleh Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama kali, dalam keterangan ulama bahwa diberikan kain, ketika kain ihram Kak disapa. Yuksa Kak Dinto diberi pakaian kain ihram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto pertama kali Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Ini termasuk apa-apa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi pakaian pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama dalam hadis syarah, dalam syarah hadis Kak Dinto, bukan berarti bahwa Nabi Ibrahim Kak Dinto Nabi yang paling asraf, Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling mulia, asraful anbiya wal mursalin, Kak Dinto, tetap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada keterangan ulama bahwa Nabi Muhammad Kak Dinto waktu berkumpul di alam mahsyar Kak Dinto, tempatnya Kanjeng Nabi lain daripada para anbiya, para nabi-nabi dan rasul yang lain. Yang pertama kali diberi baju, ada yang mengatakan baju ihram, Kak Dinto Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala, sebutkan dalam hadis kan, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim data shimal. Anda ingatlah bahwa nanti akan didatangkan, akan disiksa orang-orang dari umatku data shimal, dari jalan kiri, dari jalan kiri. Nanti Kak Dinto ada dua jalan. Sabun Kanjeng Nabi ada dua jalan. Ada jalan kiri, ada jalan kanan. Kak Dinto menuju, berarti kalau dia melewati jalan kanan, Kak Dinto sabun Kanjeng Nabi, kenapa? Jalan ke surga. Jalan ke surga. Jalan masuk ke surga. Sedangkan jalan yang kiri kanto jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka. Atau disebutkan juga dalam surah Al-Waqiah, wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
dan golongan kiri adalah jalan menuju surga, adalah jalan menuju jalan yang kiri. Disebutkan itu dalam Al-Quranul Karim surah Al-Waqi'ah, wa ashabus shimal lima ashabus shimal, dan golongan kiri itu jalan menuju kesengsaraan, jalan menuju neraka. Tiga beten kaulah dikumpulkan manusia itu kumpul lagi serang Allah Ta'ala, ada dua jalan. Di mana pada waktu dikumpulkan itu ada pun ulama, matahari kanto 1 mil di atas kita, bisa dibayangkan 1 mil di atas kepalanya manusia, 1 mil. Ampun, manusia itu sudah tidak bisa melihat siapapun. Sebut lagi dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Manusia pada waktu kadinto, pada waktu dikumpulkan dengan alam masyar kadinto, lari. Yafirrul mar'u, orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, karena likulli imri'in minhum sya'nun yughni, sudah repot dengan urusan ya, dengan urusan yang sangat berat. Ya, di mana matahari di atas 1 mil di atas kita, ya, sudah panas, kita sudah tidak melihat, orang lari dari ini, tidak mengenal ibunya, tidak mengenal bapaknya, saudaranya, istrinya, udah urusannya masing-masing. Saking beratnya urusan begitu dikumpulkan di alam mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Jadi bahkan tabun ulama ada nanti, jadi manusia itu di alam mahsyar itu kembali kepada nabinya masing-masing. Kelompoknya Nabi Adam, umatnya Kanjeng Nabi Adam, Nabi Idris, umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, kenapa? Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada, sebelum Kanjeng Nabi, ada 7 golongan, sab'atun, di mana pada waktu kita dikumpulkan di alam mahsyar itu tidak ada dhillun, naungan, tidak ada naungan. Ada 7 orang yang dapat naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu hari Yaumul Mahsyar, di mana pada waktu dikumpulkan. Yang mendapatkan pertama apa yang dapat lindungan dari Allah, naungan dari Allah? Imamun adilun, imam, penguasa, pemimpin, pemimpin yang adil. Ini yang dapat naungan nanti di alam mahsyar. Pemimpin yang adil ini yang dapat naungan, di mana adillah, di mana tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu yang pertama, imamun adil, imam yang adil, imam yang adil. Zaman makin itu imam penguasa, pemimpin yang adil sulit,
Dia memikirkan diri sendiri, keluarganya. Inilah pemimpin yang adil ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah. Syabun seorang pemuda. Seorang pemuda yang sejak pemuda dia beribadah, memulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Remaja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi waktu mulai dari remaja dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Seseorang orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya seseorang yang hatinya selalu memikirkan masjid. Dia beribadah, sholat jamaah di masjid, ya, dari zuhur sampai asar, muta'alliqun, artinya karena terpaut dengan masjid. Ya, beriktikaf ke masjid. Hanya ada kata-kata apa? Jadi seseorang yang hatinya terpaut cinta kepada masjid, sholat di masjid, berjamaah di masjid, selalu di masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari mahsyar kadinto. Kenapa? Dua orang yang saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu, ijtama'a, berkumpul dengannya, bergaul dengannya karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah kadinto artinya dia meninggal karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang akan mendapatkan naungan lindungan dari Allah pada di hari mahsyar. Wa rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullaha. Seorang laki-laki da'athu imra'atun, di mana dia dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik, wa jamal data mansibin, dia perempuan tadi punya mansib, dia punya kedudukan, punya kekayaan, wa jamalin, dan cantik. Faqala, tapi orang laki-laki tadi mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang laki saya ajak berdua sama perempuan, duaan diajak untuk berzina oleh perempuan cantik, punya kekayaan, punya jabatan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagaimana di tempat yang sepi diajak oleh perempuan yang cantik punya ini, bagaimana kita? Dia mengatakan saya takut kepada Allah, takut kepada dosa. Kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak oleh
Siti Zulaikha diajak Nabi Yusuf untuk berbuat mesum. Tapi Nabi Yusuf mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas Nabi Yusuf mengapa bajunya Nabi Yusuf gak dintoh diambil ya, dipegang oleh Siti Zulaikha. Yang keenam, orang yang akan mendapatkan lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di alam mahsyar, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfahu hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiku bi yamini. Orang dia bersedekah, berinfak. Bersedekah, berinfak dengan tangan kanannya. Di mana dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Tidak tahu, ya, kaki tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Jadi dia bersedekah hamba Allah, sudah terima dari hamba Allah sampean. Ya, ini yang akan mendapatkan naungan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana la dilla illa dilluh, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah, ya, berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya berinfak dia dengan sembunyi-sembunyi. Walaupun bagian kaula sareng panjenengan bersedekah, berinfak diumumkan tidak apa-apa untuk menarik orang banyak. Tapi sebaiknya sedekah infak kita ini tangan kiri kita tidak tahu. Tangan kanan kita yang ngasih, tangan kirinya tidak tahu, artinya sembunyi dari hamba Allah, sedekah dari hamba Allah, amal jariah dari hamba Allah. Kata Pak, jangan takok ame takok ria, takok kan show, enggak, takok ria. Kalau sudah ria kan itu la yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang dia menyendiri di waktu malam ketika dia sholat, bertawajuh kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sampai air matanya fadat, membanjiri. Sampai air matanya dia berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, sampai air matanya kan itu keluar dari air matanya kan itu membanjiri. Kenapa? Membanjiri pipinya. Ini tujuh orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, di hari mahsyar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan Kak Dinto. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد